Manusia yang rasionalisme, yaitu mereka yang menganggap harus memutlakkan rasio, dan rasio lah yang menjadi ukuran. Kalau yang tidak bisa masuk akal, tidak bisa sesuai dengan rasio, itu pasti bukan kebenaran. Orang intelektual yang menganggap diri pintar selalu mengambil sikap seperti ini, lalu membanggakan diri. Saya kan sudah terpelajar, saya kan orang berpikir, saya orang mengerti logika, saya orang yang mempunyai reasoning power yang kuat. Maka dengan cara saya menilai kekristenan mesti tidak masuk akal. Nah saudara-saudara, saya mempunyai pikiran seperti ini pada waktu saya masih umur 15. Waktu itu saya anggap saya salah seorang pemuda yang paling intelek, paling pintar, dan sebaya saya tidak bisa melawan saya dalam belajar apapun. Sehingga orang lain kalau pakai 2 bulan menempuh ujian, saya 2 hari cukup. Saya belajarnya cepat, saya ingatnya tajam, dan saya penganalisan dengan kekuatan yang luar biasa. Maka saya melihat orang yang tidak ada alasan sudah diterima, itu orang bodoh. Orang yang kurang akal sudah bisa percaya, itu orang tahayul. Orang di gereja banyak yang kurang pintar, orang yang beragama banyak yang kurang ilmu. Karena mereka kurang mengerti ilmu, kurang tajam pikiran, maka mereka jatuh di dalam tahayul dan menerima superstition yang diturunkan dari zaman-zaman yang lalu. Saya tidak bisa. Saya Stephen Tong, seorang pemuda yang pintar, saya tidak mau ikut mereka. Maka pelan-pelan saya dipengaruhi oleh ateisme. Di mana Tuhan Allah? Saya tidak lihat. Saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa memikir dengan jelas. Saya tidak bisa mengalami. Tuhan itu khayal. Tuhan itu tidak konkret. Tuhan itu sesuatu simbolik, sesuatu gejala di dalam jiwa yang tidak ada bukti ilmiah. Saya jatuh ke dalam ateisme, saya jatuh ke dalam komunisme, saya jatuh ke dalam evolusionisme. Bagi saya semua agama tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diuji, tidak mungkin diterima oleh kaum intelektual. Kesombongan manusia dinonjolkan pada waktu saya kira saya orang yang paling berakal, saya orang paling pintar, saya boleh menolak ini. Nah saudara-saudara sekalian, akhirnya saya mulai mikir, jikalau Kristen tidak masuk akal, kenapa orang Kristen begitu banyak? Jikalau Kristen tidak bisa mengalami ujian akal, mengapa banyak orang yang pintar, ilmuwan, penemu-penemu, inventor, saintis yang terbesar di dalam dunia selama 250 tahun terakhir, 300 ilmuwan, 262 adalah orang Kristen. Semenjak kapan? Semenjak revolusi industri Inggris sampai tahun 60-an, di dalam sejarah 300 ilmuwan, 262 orang Kristen, termasuk namanya Newton, Kepler, Galileo, dan orang-orang yang lain penting yang menemukan kloroform, yang menemukan itu gravitasi, menemukan semua ilmu yang paling mutakhir. Di antara mereka hanya 38 orang tidak percaya Tuhan, 262 orang Kristen. How can it be? Kalau Kristen tidak masuk akal, kenapa orang pintar Kristen? Tetapi kalau orang Kristen yang pintar itu bisa menjawab, kenapa banyak kesulitan yang tidak ada jawaban? Di dalam kebimbangan itu, saya pikir saya coba melewati satu jangka waktu tidak percaya Tuhan. Saya mau tidak ke gereja, saya tidak lagi mau pelihara iman Kristen lalu menganggap diri sombong. Saudara-saudara, di dalam keadaan demikian, saya mulai memikirkan apakah pikiran itu sendiri boleh tahan uji. Kalau pikiran rasio manusia sendiri ada kecelakaan, ada kesulitan, lalu dengan alat ini mengukur semua kebenaran, terlalu percaya ini dan meragukan yang lain, ini mungkin satu jebakan yang salah.
Kalau saya pakai ukuran, mengukur segala sesuatu, padahal ukuran itu sendiri tidak tepat, saya akan salah semua. Kalau saya mengukur semua kebenaran yang diklaim di dalam agama melalui rasio manusia yang kecil ini, sedangkan rasio ini tidak bisa diandalkan, maka saya akan menipu sendiri. Pada waktu kesadaran itu muncul, saya mulai menguji pikiran manusia sebenarnya boleh dipercaya atau tidak. Kalau pikiran manusia sendiri mempunyai kelemahan dan melalui pikiran ini mau mengukur semua, ini adalah ridiculous. Ini adalah suatu hal yang sangat sendiri tidak masuk akal. Karena otak manusia kalau tidak ada cacat, manusia mestinya sempurna. Tapi pemikir-pemikir dunia yang terbesar tidak bisa memberikan jawaban banyak hal yang kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Membuktikan mungkin manusia dengan otak yang terluka atau kekurangan ini tidak boleh memutlakkan diri menjadi ukuran kebenaran Tuhan Allah. Yang disebut Tuhan Allah karena Dia yang mutlak, Dia yang sempurna, Dia yang kekal, Dia yang tidak bersalah, Dia satu-satunya sumber kebenaran. Kalau sumber kebenaran diragukan, dan yang meragukan hanyalah otak manusia yang diciptakan oleh Tuhan, bukankah ini terbalik? Saya mulai memikirkan apakah pikiran manusia bisa diandalkan. Nah, pikiran manusia selalu terkurung oleh cara memikir atau dalil logika yang sempit. Misalnya kalau bukan begini, mesti begitu. Kalau bukan begitu, mesti begini. Ini alternatif yang tertutup sebagai satu sistem tertutup yang membelenggu manusia sendiri. Sedangkan ini adalah sendirinya tidak bisa dipercaya. Maka rasio itu sendiri pasti benarkah? 300 tahun yang lalu seorang filosof Inggris namanya John Locke, dia mengatakan, do not think that there's only two alternative of rational and kontra-rasional. Yang disebut rasional yaitu yang masuk akal. Yang disebut kontra-rasional disebut yang tidak masuk akal. Jikalau manusia selalu membagikan segala sesuatu menjadi dua kemungkinan saja, maka rasional and kontra-rasional. John Locke bilang, mungkin tidak ada sesuatu yang bukan masuk akal, juga bukan tidak masuk akal. Lalu ditanya, apakah sesuatu itu juga bukan tidak masuk akal? Dia mengatakan, kalau sesuatu itu melampaui akal, bagaimana? Lalu orang mulai mendengarkan istilah yang baru, not rational, not kontra-rasional, but supra-rasional. Apakah supra-rasional? Waktu itu masih banyak orang tidak pernah mendengarkan kalimat yang disodorkan oleh filosof John Locke. Nah, saudara-saudara, maka akhirnya kita melihat sesuatu open system yang baru di dalam menilai akal sebagai mutlak atau tidak, sekarang dibatas dengan satu, dua alternatif, dan ketiga melampaui. Saudara-saudara, John Locke telah memberikan sesuatu istilah yang penting sekali di dalam sejarah filsafat, supra-rasional. Saya percaya di dalam seluruh pikiran John Locke ada dua hal di antara yang lain yang sangat menonjol. Satu adalah konsep supra-rasional, dan kedua toleransi. Dia menulis buku mengenai toleransi dan merubah sistem agama di Inggris. Karena agama yang berotoritatif selalu menganggap diri benar, yang tidak sama ditekan, dianiaya, disiksa, dibunuh, dan mereka merasa inilah hak yang seharusnya ada pada mahkamah agama. Dan John Locke mengatakan harus ada toleransi bagi mereka yang pikiran berlain, orang yang keyakinan berbeda, sehingga biar mereka juga boleh hidup di dunia ini, jangan dianiaya, jangan disiksa. Nah, saudara-saudara, negara-negara dan masyarakat yang masih kurang berkembang selalu tidak mengizinkan mereka yang beda pendapat dengan kita eksis.
Mereka harus dihancurkan, harus dikucilkan, harus dianiaya karena beda pendapat dengan saya. Nah, saudara, Indonesia Soekarno dari permulaan sudah memberikan satu slogan, Bhinneka Tunggal Ika. Jalan berbeda, akhirnya sasaran satu. Orang Kristen harus mengetahui sebelum Kristus datang, kita harus toleransi dan kita harus menghargai cara orang lain memilih keyakinan mereka. Nah, ini setelah diterima di seluruh dunia menjadi satu tanda dari masyarakat yang maju, yaitu the freedom of religious faith. Kepercayaan agama harus dasarkan kebebasan orang, tidak ada paksaan. Dan gereja ini salah satu gereja yang toleransinya sampai yang mau ikut kebaktian boleh, yang mau pergi silakan, yang setuju reform diterima, yang tidak setuju tidak dipaksa, karena kita tidak mau ada paksaan sebagai dasar iman. Kita mau kerelaan, pengertian sebagai dasar iman, maka harus dijelaskan dengan setuntas mungkin, dengan khotbah yang serumit mungkin, sampai engkau mengetahui why I believe. Pada waktu engkau mengatakan I know whom I believe, baru engkau menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh.